Selamat pagi. Selamat bertemu dengan saya, Bu Endang, yang akan memberikan materi pelajaran yaitu Bahasa Indonesia. Semoga hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Selamat naik kelas. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini saya akan memberikan pelajaran, yaitu temanya menganalisis informasi teks prosedur. Jadi untuk kelas 11 ini untuk pertama kali bahasa Indonesia, ini topiknya menganalisis informasi teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Pengertian teks prosedur yaitu teks yang menunjukkan dan menjelaskan proses membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks prosedur ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yaitu teks yang hanya terdiri dari beberapa langkah saja, 2 atau 3 langkah saja. Misalkan saja, contohnya itu ya, misalkan kita mengoperasikan setrika, sangat mudah ya, 2 atau 3 langsung kita. Nah, kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini teks yang terdiri dari banyak langkah. Langkahnya tidak hanya satu, beberapa langkah tapi saling berhubungan juga bisa. Ini dimaksud dengan kompleks. Contohnya, prosedur tentang tilang. Bagaimana kalau kita kena tilang? Lalu kemana kita harus mengambilnya? Nah, itu ada langkah-langkah yang banyak. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, teks yang terdiri dari banyak langkah tetapi lebih mudah dipahami. Jadi teks ini lurus-lurus saja langkahnya. Contohnya misalkan saja cara menggunakan mesin cuci. Jadi satu persatu langkahnya kan tidak kompleks, tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan prosedur tentang tilang, itu masuk prosedur kompleks. Jadi kalau kamu menyimpulkannya itu begini, kalau misalkan saja prosedur itu hanya 2 atau 1 langkah saja atau 3 langkah, mudah sekali, semua orang hampir bisa, itu masuk teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur protokol, lah ini nanti beberapa langkah, jadi sama ya dengan teks prosedur kompleks. Beberapa langkah-langkahnya banyak, tetapi bedanya kalau teks prosedur protokol itu lurus hanya 1 jalur saja, mudah dimengerti. Beda dengan teks prosedur kompleks. Langkah-langkahnya itu ada beberapa lalu saling bertautan, maka disebut teks prosedur kompleks. Lebih sulit untuk dipahami daripada teks prosedur protokol.
Mari kita lanjutkan. Ciri-ciri teks prosedur. Dalam membuat teks prosedur itu, yang pertama ciri-cirinya itu, yang pertama harus ada judul. Judul ditulis dengan jelas. Diletakkan paling atas. Misalkan saja, cara membuat tahu. Jadi ditulis di atas. Bisa ditulis dengan huruf besar semua, atau bisa ditulis dengan huruf besar di awal kata. Tetapi kalau menulisannya huruf besar di awal kata, maka wajib digarisbawahi. Kalau huruf besar semua atau huruf kapital, tidak boleh digarisbawahi. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Jadi tidak terbolak-balik. Kalau terbolak-balik kan nggak bisa, ya kan? Jadi harus dipaparkan secara urut. Yang ketiga, langkah kerja koheren. Apa tuh yang maksud itu? Nah, yang dimaksud koheren di sini, langkah kerjanya itu terpadu, saling berhubungan, saling terkait. Misalkan saja, kita mau buat jus tomat. Nah, langkah-langkahnya pertama harus urut, yang kedua tadi ya, harus urut. Pertama kali bagaimana? Misalkan saja dicuci dulu, setelah dicuci bagaimana? Dipotong-potong, setelah itu di mana? Dimasukkan ke dalam blender. Nah, urut, tidak boleh. Misalkan saja setelah dimasukkan dalam blender, misalkan ya, langsung kita blender. Urut, jadi tidak boleh misalkan saja kita blender, setelah kita blender, kita potong dibalik lah, ya nggak mungkin kan ya. Nah itu loh ya, yang dimaksud harus urut. Koheren berarti itu saling berkaitan. Nah tadi pertama kali tadi sudah saya katakan kan ya, pertama kali kita cuci dulu, setelah itu kita potong-potong. Nah ada hubungannya kan ya. Setelah itu kita blender. Nah setelah itu kita masukkan ke dalam gelas, kita tuangkan dalam gelas. Koheren. Nah, saling berhubungan. Jadi jangan sampai ke yang lainnya itu tidak berhubungan. Misalkan saja setelah kita blender, ya, langsung kita cuci. Loh, di blender kok langsung dicuci, itu gimana? Tidak koheren ya. Nah itu ya. Berikutnya, teks bersifat informatif. Nah, ini yang dimaksud, teks ini bersifat informasi, memberikan pengetahuan pada orang lain. Nah, informasi pada orang lain, apalagi yang belum tahu, sehingga orang menjadi tahu dan orang menjadi mengerti dan orang menjadi bisa. Gitu loh. Berikutnya, teks dipaparkan terperinci. Harus terperinci teks itu ya, cara pemaparannya. Jadi jangan sampai teks itu dipotong-potong misalkan saja. Nah, tidak boleh itu. Harus terperinci. Isi informasi bersifat objektif dan universal. Objektif berarti benar menurut umum. Ini ya. Jadi universal. Nah, objektif dan universal. Jangan benar sendiri. Nah, berikutnya teks bersifat akurat. Berarti teks ini harus teks yang benar-benar itu teks yang kita peroleh dengan data yang betul-betul ada, nah, dan benar, aktual. Nah, terkenal masa sekarang ini, aktual, sedang boomingnya. Dan logis. Logis itu ya umum. Berikutnya kita lanjutkan yaitu mengenai langkah-langkah menganalisis informasi teks prosedur. Jadi yang tadi itu membuat
teks prosedur, yang ini langkah-langkah menganalisis informasi teks prosedur. Jika kamu ada atau menerima atau membaca teks prosedur, bagaimana tata cara untuk menganalisisnya. Nah, itu loh. Jadi langkah-langkahnya antara lain yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Baca saja dulu, mengerti, tidak mengerti, baca seluruhnya dulu sampai selesai. Setelah itu, barulah memilah bagian-bagian teks ke dalam pendahuluan, pengantar, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Baru kamu pilah-pilah. Jadi setelah kamu baca seluruhnya, kamu pilah-pilah. Oh, ini loh pengantarnya, yang ini adalah tujuan, yang ini adalah penutup. Langkah-langkahnya yang mana? Nah, ini loh yang banyak yang ada di tengah-tengah ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kamu pisah-pisahkan. Nah, berikutnya, menulis informasi yang terdapat pada setiap bagian. Jadi kamu tulis lagi yang telah kamu baca tadi. Nah, lalu informasi itu, nah, yang ada pada setiap bagian-bagian itu. Nah, jadi kamu tulis setiap bagiannya. Berikutnya, kita mengidentifikasi informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria sesuai bidang pekerjaan, serumpun, atau tidak sesuai. Jadi kita pilih-pilihkan, kita pilah-pilahkan. Jadi ini karena judulnya bukan yang pekerjaan, jadi sesuai dengan apa judul yang ada di dalam teks itu tadi ya. Nah, itu kamu pilah-pilah. Selanjutnya, menghubungkan informasi yang sudah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita hubungkan informasi-informasi tersebut yang sudah kita identifikasi di atas itu. Nah, selanjutnya, memberikan penilaian terhadap informasi, barulah kita menyimpulkan. Jadi itulah yang terakhir, memberikan penilaian dan menyimpulkan. Sekian dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran tentang menganalisis informasi teks prosedur. Pertemuan berikutnya kita bahas cara merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.